mengambil materi tematik sebagaimana kebiasaan supaya menghilangkan kejenuhan dan wawasan yang lain. Saya akan mengkaji satu materi yang semoga sangat bermanfaat untuk kita ketahui, yaitu membangun istana di Jannah, membangun rumah di Jannah. Ini pembahasan yang sangat penting sekali, karena ketika kita mendengar kata surga dan neraka, terbayang bagi diri kita itu perkara yang masih lama, masih jauh, sehingga karena merasa masih jauh, jalannya santai saja, tidak sungguh-sungguh. Karena begitu dengar kata surga dan neraka, oh itu masih nanti di akhir. Padahal itu tidak benar. Surga dan neraka itu sangat dekat dengan kita semua. Ya, bahkan Nabi kita mengatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min sirati na'lihi wa naru mithlu dzalik. Surga itu kata Nabi lebih dekat dari kalian daripada tali sandalnya. Begitu pula neraka juga demikian, lebih dekat dengan kalian daripada tali sandalnya. Ini adalah bahasa kinayah, sandal itu bersama dengan dirinya. Sehingga kalau dia mau mengambil tali sandalnya nggak usah melangkah, karena tali itu sudah bersama dirinya. Ini bahasa Nabi betapa dekatnya surga dan neraka dengan kita, sehingga diumpamakan oleh Nabi seperti dekatnya kita dengan tali sandal kita. Kenapa dikatakan demikian? Karena yang membatasi antara kita dan surga dan neraka hanyalah kematian saja, tidak ada yang lainnya. Karena orang yang soleh ketika meninggal dunia, kemudian dia dikubur, maka kuburan baginya adalah rawdatun min riyadil jannah, kata Nabi. Maka kuburan bagi hamba yang soleh seperti kebun di antara kebun-kebun surga. Sehingga Nabi gambarkan demikian, hanyalah kematian yang menghalangi antara kita dan surga serta neraka. Begitu seorang meninggal dunia, kalau dia hamba yang soleh, maka kuburan baginya seperti kebun di antara kebun surga. Tatkala dia hamba yang tidak soleh, maka kuburan baginya, kata Nabi, khufratun min khufarinal, galian di antara galian api neraka. Hanyalah kematian saja. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dia mengatakan man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin, ya lam ya'namu min dukhulil jannah illa an yamuta. Nabi kita mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi di belakang atau setelah sholat 5 waktu yang wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia surga kecuali kematian. Saya ulang, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah, siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu yang wajib, ya, maka lam yamna'hu, tidak ada yang menghalangi dia, ya, min dukhulil jannah, untuk masuk surga, ila an yamut, kecuali begitu dia mati. Kalau dia hamba yang soleh dan dia rajin baca ayat kursi setelah sholat wajib, ya, maka dia masuk jannah. Ya, ini keutamaan baca ayat kursi, Bapak Ibu, ya. Ampun kantos supaya ya, baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu yang wajib, ya, bukan yang sunnah, ya, sholat yang wajib. Belum baca Al-Fatihah, saya sampai hari ini belum pernah membaca hadisnya, dan saya dari guru-guru saya belajar belum pernah membawakan hadis bahwa disunahkan zikir baca Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Saya sering mendengar orang baca itu, seolah-olah saya itu ingin tanya sama orang itu, kok bisa baca ini, mana dalilnya? Bukan saya ingin kalau ada saya akan amalkan itu. Ya, sering baca Al-Fatihah setelah sholat wajib. Saya mendengar, saya ingin coba menanya sama orang itu, kok bisa baca ini, apa ada sumber dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang ada, kami juga ingin mengamalkan. Ya, dan sepanjang ini sepengetahuan saya belum pernah membaca sendiri dalam hadis, ya, dan para ulama pun satu pun belum pernah saya mendengar, dan juga guru-guru yang saya belajar kepadanya belum pernah menyampaikan hadis tentang sunnah baca Al-Fatihah di belakang sholat wajib. Tapi yang tahu adalah ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ini dibaca setiap sholat yang wajib. Ya, tidak ada surah yang lain kecuali 4 tadi. Ya, tidak ada surah yang lain kecuali 4, dan ditambah ya ayat kursi ini. Nah, paling alasannya apa jeleknya Fatihah itu? Ini alasan klasik, ya. Mesti apa jeleknya? Kalau soal apa jeleknya,
Saya gampang aja menjawab dan membantah orang ini. Coba Bapak kalau waktu sholat, ketika rukuk banyak Bapak baca Al-Fatihah saja. Itu tidak boleh. Kalau rukuk bacanya Subhanallah Rabbil A'la. Apa jeleknya Al-Fatihah? Apa jeleknya? Kenapa Bapak nggak baca ketika rukuk? Bapak nggak baca ketika sujud? Al-Fatihah katanya apa jeleknya? Itu tidak tepat ya, sama. Baca Al-Fatihah setelah sholat tidak tepat karena nggak dijalilkan Nabi, nggak dicontohkan Nabi. Yang dicontohkan Nabi baca ayat kursi, baca Qul Huwallahu Ahad, Falaq dan Anas. Kenapa baca Al-Fatihah? Dengan alasan apa jeleknya? Ya, inilah satu kesalahan. Ya, kalau syariat, kalau agama, kalau ibadah ya jangan tanya apa jeleknya. Tapi mana syariatnya, mana contohnya, mana perintahnya. Kalau soal itu nanti semua bisa beramal nanti. Ya. Orang disunahkan kalau mau wudu baca basmalah ya, bismillah gitu ya. Sambil mengusap kedua telapak tangannya, baca bismillah. Baca bismillah dalam wudu hukumnya wajib. Artinya wajib kalau dia tinggalkan dengan sengaja, dia ingat, dia enggak lupa, sengaja tinggalkan baca basmalah, dia dosa, tapi wudunya sah saja. Sebab tidak sampai rukun. Ya, dia bacanya bukan bismillah, bismillahirrahmanirrahim gitu misalnya. Ketika kita tegur loh, kenapa bacanya bismillahirrahmanirrahim? Kan Rasulullah cuma menanyakan baca basmalah saja, bismillah. Dia jawab, kan lebih sempurna. Kalau cuma bismillah, alangkah indahnya kalau bismillahirrahmanirrahim. Dia jawab dengan apa? Jadi lebih sempurna. Kalau lebih sempurna, lanjutkan saja sampai balok doli. Sekalian yang panjang, ya lebih sempurna mana? Itu kalau pakai akal-akal, kita pun bisa bantah dengan akal-akal. Ya, karena agama itu adalah tauqifiyah, sudah terpakai Bapak Ibu. Kewajiban kita pelajari, ya, yakini, amalkan, selesai. Tidak usah inovatif dalam masalah agama, ya, karena agama sudah sempurna. Ya. Kita amalkan saja apa yang sudah diajarkan. Yang belum diajarkan atau nggak diajarkan, tinggalkan. Jangan mengedepankan akal dalam masalah syariat, karena syariat itu wahyu, agama itu wahyu. Nah, ini ya. Jadi situ yang ingin saya jelaskan bahwa tidak ada yang menghalangi baginya surga kecuali kematian. Artinya yang membatasi antara kita surga dan neraka hanyalah kematian. Dan kematian siapa yang tahu? Siapa yang berani mengatakan mati masih panjang? Kematian sudah sering saya ulang-ulang. Perkara yang sangat dekat dan selalu datang baghtatan, selalu tiba-tiba. Ya, saat ini Bapak Ibu yang sudah sehat fisiknya, alhamdulillah. Tapi jangan kemudian merasa oh saya sehat semua, berarti masih panjang hidup saya. Kematian itu bukan cuma dengan rasa sakit, ya, dengan diberikan penyakit. Ya, kullu bani Adam tis'atun wa tis'unal manaya. Manusia itu dihantui dengan 99 sebab kematiannya. Nah, 99 sebab. Ya. Satu sebab dilewati yang lepas, dua sebab, tiga sebab. Dia akan mati sebab beberapa. Dan kita nggak tahu akan mati sebab beberapa. Dan selalu bersikap baghtatan, tiba-tiba. Ya, mendadak. Ya. Seperti kemarin yang saya ceritakan, orang mau tamasya. Sama juragannya, karyawannya dipiknikkan ke Parangtritis kemarin ya. Sekalian masyarakatnya juga dikecewakan, 2 bis gratis semua, piknik gratis. Siapa yang bermimpi, siapa yang mau berpikir kalau dia akan mati di tengah perjalanannya? Ya, dia nggak sampai tujuan kan, mati di tengah jalan. Siapa yang berpikir kalau dia akan mati di sana? Yang ikut semua sehat. Yang ikut semua sehat, semua fisik-fisiknya, tapi ternyata begitulah kematian. Hanya tinggal beberapa menit dia akan mati. Orang yang kena kecelakaan pesawat, ketika dia sebelum take off, sebelum naik pesawat, begitu 5 menit, 7 menit setelah take off, meledak pesawat. Siapa yang tahu kalau usianya tinggal 7 menit, 7 detik, setelah itu dia akan meninggal. Tidak tahu. Inilah abad kematian. Jadi yang membatasi antara kita surga dan neraka hanyalah kematian Bapak Ibu. Dan kematian perkara yang sangat dekat. Ya, sangat dekat. Jangan merasa jauh dengan kematian. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nabi sebutkan ada 99 sebab. Ya, nah,
Katanya sangatlah bagus ya, kita selalu berbekal dengan ketakwaan. Allah jadikan rahasia kematian bagi kita supaya kita terus berbekal dan siap-siap ya, supaya kita terus berbekal dan siap-siap, sehingga Allah jadikan rahasia kematian bagi diri kita agar kita selalu mempersiapkan diri dengan amal-amal ketakwaan. Dan sawat minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu minal fajri kam min sahihin mata min ghairi ilatin. Betapa banyak hendaklah kalian persiapkan dengan amal ketakwaan, karena tatkala malam tiba kau tidak tahu apakah besok masih bisa melanjutkan kehidupan. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab ya, tidak ada mukadimah, tidak ada firasat, tidak ada tanda-tanda sebagaimana kemarin kejadian kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta api, kecelakaan yang lain-lainnya. Orang mati yang sebelumnya dia nggak pernah berpikir kalau dia akan mati. Nah, karenanya kita akan mencoba mengkaji apa saja pintu-pintu yang bisa mengantarkan kita kepada jannah. Pertama adalah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Artinya dia mati dalam kondisi punya kalimat ini. Rasulullah mengatakan man laqiya Allah la yusyriku bi syai'an dakhala jannah. Siapa yang meninggal bertemu Allah la yusyriku bi syai'an, dia tidak sekutukan Allah dengan apapun, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Siapa yang mati punya tauhid, tidak pernah berbuat kesyirikan, pasti dia masuk surga. Walaupun dosanya banyak, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Sebab Allah berfirman dalam berdiskusi, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani lam tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak cucu Adam, jika kau datang di hari kiamat dengan membawa 10 bumi dosa dan kesalahan, namun tatkala kau meninggal, kau tidak sekutukan aku dengan apapun, maka pada hari ini pula aku datangkan 10 bumi pula ampunan. Jelas? Jadi pasti masuk. Tapi Bapak Ibu, semua dosa-dosa selain syirik yang dilakukan oleh manusia, nanti posisi dia tatap manusia di bawah kehendak Allah. Ketika Allah ingin mengampuninya tanpa diadab, maka dia langsung masuk surga tanpa diadab. Tapi ketika Allah ingin mengadabnya karena dia berdosa, maka diadablah dia sampai habis dosanya baru masuk surga. Dan kita tidak mau seperti ini kan? Kita nggak mau spekulasi, kita ingin cari zona aman. Kalau begitu apa? Berbanyak taubat, jangan berbuat dosa, tinggalkan dosa ya. Kemudian isi dengan amal ketaatan, isi dengan banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah, sehingga amal melejit, dosa mengecil dan habis dengan istighfar dan taubat, sehingga di akhirat aman ya. Sebab dosa-dosa selain syirik itu nanti terserah Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa syirik, tapi Allah ampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Lihat, bagi siapa yang Allah kehendaki dosa selain syirik. Artinya ini bagi orang yang meninggal dunia tidak pernah berbuat kesyirikan, tapi dia banyak berdosa, bahkan dosa besar, namun dia ketika meninggal belum sempat bertobat dari dosa-dosa besar. Nah, ini namanya takar masyiat. Nah, kalau tobat pasti diampuni ya, karenanya kita cari amannya saja, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, sehingga pasti dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan sampai kita mati dalam kondisi belum bertobat ya. Karenanya sering saya ingatkan ya, kalau kita menghadapi orang tua kita sakit, maka ingatkan pertama kali dengan taubat, supaya sebelum meninggal dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan ampuni dosa-dosanya, karena taubat itu tertutup dari 3 keadaan: ketika matahari sudah terbit dari arah barat, ketika nyawa sudah di kerongkongan, dan ketika sudah melihat malakul maut. Itu 3 pintu tobat tertutup. Kalau sudah melihat malakul maut, maka tidak diterima tobatnya ya. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu firaq wa taffatis sa'atu bis-saq. Ketika nyawa sudah naik di kerongkongan, sudah nazar, sudah melihat wajah malaikat maut di kerongkongan, ya keluarkan kembali nafasmu, sembuhkan. Maka
tidak ada satupun obat dan dokter yang mampu mengembalikan roh ke bawah. Wa dhanna annahu firaq, tatkala itu dia sudah sangat yakin bahwa dia akan firaq, akan berpisah dengan dunia dan isinya. Wa taffati saqu bisaqa, menghadapi sakaratul maut, dia tautkan betisnya karena menahan pedih dan perihnya sakaratul maut. Dan dia sudah tidak bisa menjerit lagi karena sudah lemas tubuhnya. Yang dia bisa lakukan hanyalah betisnya ditautkan, menahan derita ketika arwah dicabut dari dirinya. Itulah sudah tertutup gitu kan. Ya, jangan sampai kedahuluan itu Bapak Ibu. Ya, makanya seorang beriman itu bukan cuma sakit saja dia bertobat, tiap hari dia bertobat. Ya, karena istighfar itu amalan yang paling sangat dicintai oleh Allah. Karena istighfar itu amalan yang bisa dilakukan dalam kondisi dan keadaan apapun. Bisa kita lakukan dalam keadaan berdiri, berbaring, ya, duduk. Bahkan dalam keadaan kita beraktivitas pun kita bisa istighfar. Ya, itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Karena orang yang tidak istighfar itu dia telah mengakui dosa dan kesalahannya. Dan Allah itu sangat maha pengampun. Kalau sudah istighfar, Allah pun pantang mengadab hamba yang sudah istighfar. Tidak ada pada sifat Allah mengadab hambanya sementara hamba yang sudah istighfar. Beda dengan makhluk, sudah minta maaf, sudah minta ampun, masih jadi dipukuli. Karena dia maaf Pak, ampun Pak, saya salah Pak, masih jadi dipukuli. Tapi Allah Ta'ala tidak ada sifat seperti itu. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah berfirman, wahai Muhammad, Allah tidak akan menyiksa mereka sementara engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan Muhammad, Allah tidak akan menyiksa mereka sementara mereka istighfar kepada Aku. Istighfar sudah astagfirullah, Allah tidak akan pernah mengadab. Maka beruntunglah orang yang banyak istighfarnya di kehidupan dunia ini dan kehidupan di akhirat. Rasulullah bersabda, tuba liman wajada fi sahifati yaumil qiyamah istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang dia dapat catatan amalnya ketika di dunia istighfaran katsira, dulu banyak istighfar. Sehingga dia dapatkan catatannya penuh dengan istighfar. Akan menjadi orang yang beruntung. Di dunia Allah tidak akan mengadabnya. Istighfar itu dari kata maghfar. Maghfar itu artinya maghfirah. Jadi istighfar itu maknanya tolabul maghfirah, minta maghfirah. Maghfirah sudah saya pernah jelaskan ya, berasal dari kata maghfar. Maghfar itu adalah penutup dan pelindung kepala. Dua fungsi. Maghfar itu dalam bahasa Arab topi baja gitu ya, menutupi kepala dan melindungi kepala. Beda dengan kawan suak, peci seperti yang saya pakai dan Bapak Ibu pakai. Itu cuma menutupi kepala, tapi tidak melindunginya. Kalau kejatuhan benda berat, berarti melindungi juga kepala ini ya. Karena hanya menutupi tapi tidak melindungi. Kalau maghfar itu menutupi dan melindungi. Kalau Bapak pakai topi baja, mungkin aja nggak tembus ya. Lindungi. Nah, maghfirah itu begitu. Kita minta kepada Allah agar Allah tutupi dosa kita, Allah tidak mengadab dosa kita. Ya, jadi kan dosa itu ngefek. Dosa itu semua ngefek. Ya, kalau kita berbuat dosa ada efeknya. Cuma kita kadang nggak tahu efek dari dosa kita. Imam Ghazali pernah bercerita, imam besar ini. Saya pernah terjatuh ke dalam satu kesalahan, langsung ngefek kepada kendaraan saya dan istri saya. Langsung ngefek kepada kendaraan saya dan istri saya. Mungkin kendaraannya dulu kan pakai hewan-hewan mungkin dulu ya, sulit diatur ya, tiba-tiba sulit dikendalikan. Kalau sekarang tiba-tiba kendaraannya ada saja jalan, mungkin nabrak, mungkin mogok, mungkin macam-macam lah. Mungkin pada istrinya jadi sulit diatur, jadi berani sama suaminya, padahal dulu tidak seperti itu, tiba-tiba kok istrinya berubah seperti ini. Ini efek daripada kemaksiatan suaminya. Nah, kita ingin kalimat istighfar itu dosa yang kita lakukan gak efek. Biasanya kan gak ada efek. Allah ampuni tanpa ada hukuman di dunia, apalagi di akhirat. Itu makna istighfar. Ya, setelah tahu maknanya, apakah kita masih malas-malasan beristighfar kepada Allah? Tolabul maghfirah. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Kalau sudah mengakui, Allah terima pengakuannya. Makanya di antara bentuk doa, ya, itu awalilah dengan nadam, dengan penyesalan atau pengakuan. Ya, makanya lihat doanya Nabi Adam apa? Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan kezaliman yang banyak. Diakui dulu, baru ya Allah, kalau sekiranya kau tidak mengampuniku dan merahmatiku, niscaya kau jadi orang yang paling merugi. Diakui dulu, Rabbana dhalamna anfusana. Ya. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq ketika menemui beliau, menemui Nabi SAW, minta diajarkan doa. Ya Rasulullah, ajarkan diriku doa yang doa itu bisa aku baca dalam sholatku. Abu Bakar, Bapak Ibu, orang yang sudah pasti masuk surga, ya, orang yang jangan ditanya kebaikannya, orang yang jangan ditanya kebaikannya. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau minta Nabi, ya Rasulullah, jadi aku doa yang bisa aku baca dalam sholatku, apa aja yang Nabi ajarkan doa kepada beliau? Doakan, kul, ucapkan doa, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni, ya Allah, sungguh aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar ini, Bapak Ibu, ya, jadi doa Nabi seperti ini. Karena apa? Di awal ada pengakuan, ya Allah, aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ampunilah diriku ya Allah sekiranya, ya, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya, di situ ada apa? Pengakuan dosa. Makanya kalau kita istighfar, Allah pasti akan terima. Ya, itulah maha kasih Allah kepada hamba-hambanya yang beristighfar. Ya, sampai-sampai Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wa nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian keliru salah siang malam, aku adalah zat yang mengampuni dosa semuanya. Istighfar saja kepada aku, aghfir lakum, pasti akan aku ampuni dosa kalian. Itu sudah pasti. Allah sangat cinta dengan istighfar hamba-hambanya. Karena Nabi Nuh alaihissalam, dia tidak pernah putus asa untuk mengajak kaumnya istighfar. Padahal beliau tahu bagaimana bandelnya dan balihonya kaum Nuh, ya, rusaknya kaum Nuh, ya, tidak menghormati nabinya sama sekali. Ya, Nuh itu adalah badi rabi katanya. Pengikut Nuh itu adalah orang-orang yang dangkal akalnya, ya, dari orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya. Nabi Nuh alaihissalam menghadapi kaum yang luar biasa bejatnya, ya. Tapi beliau tidak pernah putus asa untuk mengajak agar kaumnya beristighfar kepada Allah. Ya, faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Aku berkata, ya, faqul tastaghfiru rabbakum, baik kaumku, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguh dia sangat ghaffar, ya. Ghaffar saya sebutkan secara bahasa, ghaffar itu wazannya fa'alun, fa'alun itu sighah mubalaghah, sangat pengampun, bukan cuma pengampun. Ghaffar itu sangat pengampun, dia itu sangat pengampun, kata Nabi. Ya, niscaya dengan istighfar kalian Allah akan berikan hujan yang deras sebagai rezeki. Allah akan berikan harta, anak, sungai-sungai dan kebun-kebun kalau kamu beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja kaumnya tidak mau istighfar. Ya. Bahkan, ya, tiap kali aku menasihati kepada mereka agar engkau berikan ampunan kepadanya, ya, fajalu, ya, asabiyan fi adani istaqal thiyabahu wasal wastikbar. Kemudian ketika aku menasihati mereka agar engkau memberikan ampunan, namun mereka memasukkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka dan menutupi muka mereka dengan baju-baju mereka, dan dia tetap di atas kesombongannya, tidak mau beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Baru Allah mengajak kaum. Iya, di situ yang ingin saya jelaskan bagaimana kedahsyatan istighfar. Ya, karenanya amannya adalah kita jangan berbuat kesyirikan dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, sehingga dosa-dosa yang kita lakukan selain syirik nanti di akhirat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk jannah tanpa melalui proses azab. Ya, karena ada umat Nabi Muhammad yang dia masuk surga tapi dengan melalui proses adab terlebih dahulu, itu karena dosa-dosanya yang dia mati belum sempat bertobat, sehingga dia harus dibersihkan dulu dosa-dosa di neraka, baru setelah itu masuk surga. Dan tentunya itu tidak kita inginkan. Kita ingin harap masuk surga kalau bisa tanpa adab, tanpa hisab. Kalau hisab yang ringan tanpa adab, kemudian dia masuk surga tanpa melalui proses siksa. Ya, itu
yang adalah kita inginkan. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah taqwa wal khauf min Allah. Pintu istana yang kedua untuk bisa menggapai rumah indah di jannah adalah ketakwaan kita kepada Allah dan rasa takut kita kepadanya. Ya, Allah berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Allah akan membawa, akan mengantarkan orang yang bertakwa kepada Rabb mereka kepada surga zumaran dalam keadaan bergelombang-gelombang, rombongan-rombongan. Salat zumar, rombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga tatkala mereka sudah dekat dengan pintu surga, maka dibukakanlah pintu surga dari pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para penjaga pintu surga, para malaikat, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Tibtum, kalian telah baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke surga kekal abadi selama-lamanya. Allah katakan apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Allah akan mengantarkan dan membawa orang-orang bertakwa di antara mereka. Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan pintu istana yang kedua adalah takwa kepada Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga yang penuh dengan mata air, ya. Kemudian innal muttaqina, ya, mafazan, ada ikawanaba, anaba, ya. Orang bertakwa itu mafaz, akan mendapatkan keberuntungan. Bahkan kebun-kebun dan kebun korma, kebun anggur, mereka mendapatkan segala kenikmatan di surga. Itu dengan ketakwaan mereka. Yang kedua al-khauf, rasa takut. Ini senada. Orang takwa itu mesti orang yang punya takut kepada Allah. Karena takwa itu maknanya adalah takut. Maka takut itu ya senada dengan ketakwaan. Takwanya manusia memiliki derajat takut yang seimbang dan sama. Ketika seorang kuat takwanya, akan kuat pun rasa takut dia kepada Allah. Ketika lemah takwanya, akan lemah pula rasa takut dia kepada Allah. Karena al-khauf itu buah daripada ketakwaan. Maka orang yang takut kepada Allah di dunia, itulah yang akan dapatkan surga di akhir. Orang yang di dunia tidak takut sama Allah, orang yang akan menderita nanti di akhir. Jadi orang yang sekarang takut kepada Allah, itulah orang-orang yang akan mewarisi surga. Silakan bapak-bapak baca Al-Quran. Setiap kali kita dengar kata khauf, ya, digantikan dengan surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan keagungan Tuhannya, kemudian dia kekeh hawa nafsunya, maka surgalah sebagai tempat kembali. Dalam surah Ar-Rahman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya, baginya dua jannah. Surah Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut dengan Rabb mereka yang gaib, bagi mereka adalah maghfirah, ampunan, dan ajr azim, pahala yang besar itu jannah. Orang-orang yang takut kepada Allah, buah akhirnya pasti jannah. Buah akhirnya pasti jannah. Ya, cuma yang jadi soal, bagaimana kita bisa memiliki takwa dan tauhid ini. Ini yang harus kita lebih pelajari lagi, karena takwa dan tauhid itu tidak datang instan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan agar kita memiliki rasa takwa dan takut kepada Allah. Pertama adalah belajar talabul ilmi, belajar syariat ini, karena tidak ada yang bisa mengantarkan kita kepada Allah dengan takwa dan takut kecuali ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, tiada lain hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, para alim ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi ilmulah Bapak Ibu yang akan mengantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa dan manusia yang memiliki khasyatullah. Jadi harus ngaji, mau nggak mau rajin datang di majelis ilmu, belajar kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Itulah yang akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang takut dan takwa kepada Allah. Mohon maaf kalau tidak bisa menyelesaikan, masih banyak hal-hal yang lain yang menjadi mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang, karena pembahasan ini sangat bagus untuk kita ketahui dari pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada istana surga Allah. Baru kita kaji dua, sisa-sisa yang masih ada insya Allah kita kaji pada pertemuan akan datang. Barakallahu fikum, subhanallahumma bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.